Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan membahas dua topik mengenai antigen dan antibodi serta sistem komplement. Di topik yang pertama, saya akan membahas antigen dan antibodi. Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Struktur antigen yang terdiri dari imunogen dan hapten. Imunogen merupakan molekul besar dari sebuah antigen yang mempunyai sifat sebagai molekul pembawa sebab mengangkut hapten atau molekul kecil dari suatu antigen. Yang kedua, ada hapten, merupakan molekul kecil yang memiliki kandungan molekul karier atau antigenik yang diikat dengan imunogen atau molekul besar. Namun, hapten ini tidak dapat memacu produksi antibodi. Antigen memiliki fungsi, yaitu fungsi antigen dapat digunakan setelah memaparkan suatu molekul yang dapat dimanfaatkan dalam memacu proses dari respon imun. Fungsi ini biasa disebut dengan imunogen, kemudian digunakan sebagai cara agar bisa memperlihatkan suatu molekul yang dapat melakukan reaksi dengan antibodi atau sel T yang telah melalui proses desensitasi. Epitop atau biasa disebut determinan merupakan bagian dari antigen yang memiliki fungsi agar bisa mengenalkan pada saat proses pembentukan antibodi. Antigen juga memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, ada jenis antigen berdasarkan determinannya yang terdiri dari unideterminan univalen, unideterminan multivalen, multideterminan univalen, dan multideterminan multivalen. Yang kedua, jenis antigen berdasarkan spesifitasnya, yang terdiri dari heteroantigen, senoantigen, alloantigen, antigen organ spesifik, dan autoantigen. Yang ketiga, ada jenis antigen berdasarkan ketergantungan berdasarkan sel T, yang terdiri dari T dependen dan T independen. Yang keempat, jenis antigen berdasarkan kandungan bahan kimianya, yang terdiri dari karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan protein. Selanjutnya, ada kelainan yang disebabkan oleh antigen. Kelainan yang disebabkan oleh antigen, walaupun terdapat berbagai macam manfaat yang besar dalam vaksinisasi atau imunisasi, antigen dapat menyebabkan segala macam gangguan atau penyakit. Gangguan yang disebabkan dapat berupa alergi, toksin atau racun, transplantasi, bisa bintang, infeksi kuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas antibodi. Antibodi ini ialah suatu senyawa glikoprotein yang memiliki atau mempunyai struktur tertentu, serta juga disekreasikan oleh sel B yang sudah teraktivasi menjadi sel plasma, yakni berupa respon dari antigen tertentu dan juga sebagai reaktif atas antigen itu sendiri. Untuk struktur antibodi memiliki struktur dasar yakni molekul protein yang memiliki dua rantai polipeptida berat serta dua polipeptida ringan. Masing-masing dari antibodi memiliki rantai atas yang fungsinya dapat mengikat antigen. Antibodi ini juga memiliki fungsi. Antibodi memiliki kemampuan dalam mengenali serta juga menempel atau melekat kepada antigen yang dikenali dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Dalam mengenali serta juga melekat dengan antigen, zat antibodi tersebut selalu berperilaku ialah sebagai penanda. Setelah itu, kemudian akan mengirimkan sinyal pada sel darah putih yang lain untuk melakukan penyerangan dan pembunuhan zat asing yang masuk tadi. Sifat-sifat yang dimiliki antibodi. Yang pertama, diproduksi pada res seperti sumsum tulang, kelenjar limfe, hati, serta lain-lain yang sesuai pada tempat pembentukan sel darah putih. Yang kedua, memiliki sifat tidak tahan kepada sinar matahari atau yang biasa disebut termolabil. Dan yang ketiga, dapat direaksikan dengan antigen itu secara khusus, ibarat kunci dengan gembok, dapat larut di dalam darah atau sel plasma. Dan yang terakhir, tersusun atas suatu zat yang menempel pada gamma globulin. Sifat-sifat antibodi yang dinilai dari cara kerja. Yang pertama ada presipirin.
Antibodi yang mempunyai sifat presipirin akan bekerja dengan melakukan penindakan zat-zat asing seperti bakteri, virus, serta lain-lain. Yang kedua ada lisin. Antibodi yang memiliki sidat lisin akan bekerja dengan melakukan penghancuran zat-zat asing yang masuk. Yang ketiga ada opsonin. Sifat opsonin ini terdapat pada antibodi, memiliki makna bahwa antibodi tersebut dapat merangsang serangan leukosit atau antigen yang masuk. Dan yang terakhir ada aglutinin. Aglutinin ini merupakan sifat antibodi yang bekerja dengan menggerakkan antigen, aglutinogen, serta juga zat-zat asing yang lain. Antigen juga memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama ada antigen imunoglobulin G. Dalam 4 bentuknya, imunoglobulin G memberikan sebagian besar kekebalan berbasis antibodi terhadap patogen yang menyerang satu-satunya. Antibodi yang mampu melewati plasenta untuk memberikan kekebalan pasif pada janin. Yang kedua ada imunoglobulin A. Imunoglobulin A ditemukan di area mukosa seperti usus, saluran pernapasan, dan saluran urogenital, serta mencegah kolonisasi oleh patogen, juga ditemukan dalam air liur, air mata, dan ASI. Dan yang ketiga ada imunoglobulin M. Diekspresikan di permukaan sel B atau monomer dalam bentuk tersekresi atau pantamer dengan aviditas yang sangat tinggi menghilangkan patogen pada tahap awal imunitas seluler B atau humoral sebelum imunoglobulin mencukupi. Yang keempat ada imunoglobulin D, terutama sebagai reseptor antigen pada sel B yang belum terpapar antigen, serta mengaktifkan basofil dan sel mas untuk menghasilkan faktor antimikrob. Yang terakhir ada imunoglobulin E, mengikat alergan dan memicu pelepasan histamin dari sel mas dan basofil, dan terlibat dalam alergi, serta melindungi diri dari cacing parasitik. Nah, interaksi yang terjadi antara antigen dan antibodi. Yang pertama, netralisasi merupakan suatu antibodi yang mencegah antigen untuk berikatan dengan sel lain, maka kemudian tidak menimbulkan efek yang merugikan. Yang kedua ada aglutinasi, merupakan suatu antigen yang dianggap asing oleh antibodi, diikat setelah itu akan membentuk gumpalan. Yang ketiga, bisa tempat berlangsung apabila antigen sifatnya karir atau seperti eritrosit. Dan yang terakhir, presipitasi merupakan suatu antigen dan antibodi yang mengendap pada saat bertemu. Hal tersebut dapat atau bisa berlangsung apabila antigen bersifat larut dalam air. Nah, selanjutnya reaksi antigen dengan antibodi. Reaksi yang terjadi pada antigen serta juga antibodi akan terjadi apabila terdapat zat kuman atau juga bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Pada awalnya, pada saat terdapat zat asing masuk, maka monosit itu akan langsung menyerang zat tersebut dengan bantuan neutrofil. Selanjutnya, monosit yang sudah membunuh zat tersebut langsung mengantarkannya ke limfosit B untuk didata serta juga dibuatkan antibodi untuk jenis zat asing yang sudah mati tersebut. Setelah antibodi terbentuk, maka giliran limfosit B yang akan berperan guna memastikan antibodi itu sudah tersimpan tertanam pada permukaan sel-sel tubuh. Pada saat terdapat zat asing baru masuk, diperlukan waktu 10 hingga 14 hari supaya antibodi zat itu benar-benar terbentuk. Antibodi tersebut dapat dijumpai dalam darah serta juga cairan non-seluler. Masing-masing antigen yang terbentuk pasti memiliki kesesuaian dengan zat asing yang sempurna. Tempat melekatnya antigen pada antibodi itu dinamakan dengan variabel, sedangkan untuk tempat melekatnya antibodi pada antigen dinamakan dengan epitop. Selanjutnya, pembahasan topik kedua, yaitu sistem komplement. Pengertian sistem komplement. Sistem komplement merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serumnya secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respons imun non-spesifik.
Komplemen sebagian besar disintesis di dalam hepar oleh sel hepatosit dan juga oleh sel fagosit mononuklear yang berada dalam sirkulasi darah. Komplemen yang dihasilkan oleh sel fagosit mononuklear terutama akan disintesis di tempat dan waktu terjadinya aktivasi. Aktivasi komplemen. Aktivasi komplemen terdiri dari 3 jalur. Yang pertama jalur klasik, yang kedua jalur alternatif, dan yang ketiga jalur lektin. Jalur klasik yang pertama diaktifkan dengan kompleks antigen antibodi yang berisi imunoglobulin G dan imunoglobulin M, virus serta produk bakteri. Yang kedua, komponen yang berpengaruh yaitu C1 sampai C9, dan yang ketiga, mikroskop elektron memperlihatkan bahwa kompleks ini berbentuk silindris. Kompleks ini menembus membran sel, menghancurkan dan menyebabkan lisisnya sel. Jalur alternatif. Jalur ini diaktifkan oleh mikroorganisme, termasuk bakteri. Tidak ditemukan keikutsertaan C1, C2, atau C4. Diperlukan C3b untuk inisiasi subsekuen Koskade yang disiapkan oleh lisis C3 yang pelan berkesinambungan. Distabilkan oleh properdin, yaitu saat terbentuk C3b. Properdin ini ialah sejenis protein serum yang meningkatkan aktivasi komplemen dengan cara menstabilkan protein komplemen tertentu. Nah, untuk skema aktivasi jalur alternatif dapat dilihat di sisi kanan presentasi ini. Jalur laktin. Jalur ini diawali oleh stimulasi dari kompleks manosa, dinding protein pada permukaan patogen yang kemudian menstimulasi MBL, MASP1, MASP2. Ketiga komponen ini kemudian menghasilkan komponen enzimatik yang menstimulasi C4. Nah, sistem komplemen juga memiliki fungsi. Yang pertama dapat mencerna sel, bakteri, dan virus. Yang kedua, opsonisasi, yaitu memicu fagositosis antigen partikular. Yang ketiga, dapat mengikat reseptor komplemen spesifik pada sel-sel imun, inflamasi, dan beberapa molekul imunoregulator. Yang terakhir, berfungsi sebagai pembersihan imun, yaitu membuang sisa-sisa bahan imunitas atau kompleks imun dan mengirimnya ke limpa dan hati untuk dihancurkan. Selanjutnya, ada beberapa reseptor penting yang berikatan dengan komplemen. Yang pertama ada CR1, yaitu menginduksi proses fagositosis bakteri, mengikat C3b dan C4b. Yang kedua ada CR2, yaitu reseptor terhadap virus Epstein-Barr yang menyebabkan infeksi mononukleosis dan untuk proses migrasi dan adesi leukosit, mengikat C3b dan C4b. Yang ketiga ada CR3, yaitu menginduksi proses fagositosis bakteri. Dan yang terakhir ada CR4, yaitu respon fagositosis. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai topik materi pada antigen dan antibodi serta sistem komplemen pada bab 2 ini. Semoga penjelasan materi dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.